Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal thana'u kulluh kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita atas nikmat, rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah ini. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih ada kesempatan dan waktu untuk kita berniat i'tikaf sambil kita menunggu waktu salat fardu isya. Ya, insyaallah nantinya akan kita tunaikan di awal waktu dan juga secara berjamaah. Kita juga dapat duduk dalam halaqah ilmu, duduk di dalam halaqah saling nasihat menasihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Para jamaah yang mulia, pada dua pertemuan yang lalu saya mengangkat masalah sikap sebahagian dari umat Islam yang mengikuti wataknya Bani Israel yang diceritakan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah di ayat 76 sampai dengan ayat 67 sampai dengan 74, di mana mereka sudah dengan mata mereka melihat bagaimana Allah kekuasaannya bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan benda mati, yaitu dipukul dengan lembu Baqarah yang sudah disembelih, kemudian hidup orang mati tersebut. Maka ini disaksikan oleh orang-orang Bani Israel terjadi di depan mata mereka, bahwa kekuasaan Allah nyata. Orang mati dipukul dengan benda mati hidup. Nah, seharusnya ini membuat mereka tunduk dan patuh kepada Allah karena kekuasaan Allah di hadapan mata mereka. Tapi tetap saja setelah itu mereka menjadi keras kepala. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Keras kepala. Fahiya kal hijarah, seperti batu. Bahkan lebih parah daripada batu keras kepalanya mereka, karena batu yang keras saja masih ada yang jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Maka kita menyebutkan bahwa terkait dengan bencana pandemi corona ini, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
tidak ada apa-apanya kekuatan manusia ini jika dihadapkan dengan kekuasaan Allah. Baru virus yang amat kecil tidak bisa diindra sudah porak-poranda. Ekonomi dunia sudah porak-poranda. Kegiatan-kegiatan besar dunia sudah membuat para ahli sudah nyaris setahun ini belum bisa menemukan obat untuk bagaimana menghadapi virus corona ini. Maka seharusnya kita orang-orang yang beriman, sudah saya sebut yang lalu, mengambil hikmah dari bencana ini, karena Allah ketika mengantarkannya sudah saya sebut itu untuk maksud manusia dengan melihat kekuasaan Allah begitu luar biasa dan manusia ini adalah sangat-sangat lemah, harusnya kemudian taubat dan kembali ke jalan Allah. Tapi bila kita lihat sikap sebagian daripada umat Islam, malah sama sekali ini tidak menjadi media untuk menegur mereka kemudian menjadi taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memprediksi dan bagaimana cara mungkin kalau membuat sebuah penelitian, ya. Kira-kira setelah pandemi ini nanti berakhir, berapa orang yang kemudian berubah dari batat menjadi taat, dari maksiat menjadi taat. Tapi asumsi saya, kita tidak bicara orang di luar daripada Islam, kita bicara Muslim. Asumsi saya amat kecil persentase dan jumlahnya yang pandemi ini menjadi pelajaran yang merubah tadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang maksiat kemudian meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan kezalimannya, meninggalkan kefasikannya. Ini asumsi saya di kalangan Muslim menjadi amat kecil persentasenya. Maka oleh karena itu jamaah yang mulia, saya berpikir ya untuk kemudian tidak masuk dulu ke kajian zakat. Ada satu kitab yang khusus beliau tulis bahasan tentang apa perkara-perkara yang merusak hati seorang muslim. Tadi kita sebut sebabnya keras kepala, maknanya keras hati. Nah, apa saja perkara-perkara yang membuat hati seorang muslim itu menjadi keras? Begini sudah kenyataan kekuasaan Allah dan begitu lemahnya manusia ini di hadapan kekuasaan Allah, tapi tidak bisa juga ini kemudian menjadi hal yang merubah dia untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya kepada Allah. Maka Syekh Saleh Al-Munajjid, ini salah seorang ulama yang produktif, banyak menulis, ya. Yang saya tahu beliau sekarang ini sedang ditahan, ya, di penjara oleh pemerintah Saudi karena mengkritik pemerintah dalam hal-hal mungkin dibukanya peluang-peluang kemungkaran dan maksiat yang sebelumnya di Saudi begitu tertutup peluang untuk itu. Maka beliau salah satu yang berbicara, maka kemudian dipenjara. Syekh Saleh
Al-Munajjid, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Kitab beliau ini beliau beri judul Mufsidatul Qulub. Mufsidatul Qulub. Mufsidat artinya hal-hal yang merusak. Qulub adalah jamak dari qalbun, hati. Hal-hal yang merusak hati seorang muslim sehingga tadi tidak berubah, tetap saja dalam kemaksiatan kepada Allah. Ada banyak hal yang beliau sebut di sini, tapi yang menurut saya, mungkin saya sendiri yang banyak mungkin berbanding dengan para mungkin jamaah, ya, membaca. Nah, di antara yang menurut saya menarik untuk kita angkat, ini terutama juga bagi saya, ya, dan ini perkara juga real di tengah-tengah kehidupan kita, dan ini juga menjadi ilmu dan obat bagi saya secara pribadi dan juga bagi kita. Apa di antara yang merusak hati seorang muslim? Beliau sebut di sini adalah hubbur riasah. Hubbur riasah. Hubbur riasah. Suka kepada jabatan. Suka kepada jabatan. Saya belum membaca sebelumnya ada kitab yang menulis baik ini tentang masalah ini. Maka saya baru membaca ini merasa sangat menarik, dan ini sesuatu yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana beliau membahas ini? Pertama, beliau membahas diawali dengan muqaddimah. Di muqaddimahnya setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, beliau Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan, fa inna mimma yufsidu ikhlasal qalbi wa tauhidihi wa yazidu ta'alluqahu bid-dunya wa i'radahu 'anil akhirah hubbur riasah. Di antara perkara yang merusak keikhlasan hati seorang muslim dan menambah ketergantungan hatinya kepada dunia dan berpaling kepada akhirat adalah suka kepada jabatan. Suka kepada jabatan. Fahuwa maradun 'adhalun tunfaqu fi sabilihi al-amwalu wa turaqu lahu ad-dima'u wa tunsha'u bisababihi al-'adawatu wal-baghdha'u baina al-akhi wa akhihi bal al-ibni wa abihi. Ini penyakit yang sangat berbahaya, suka kepada jabatan. Kata beliau, untuk bisa memperoleh jabatan, maka orang-orang tidak segan mengeluarkan duit untuk itu. Tunfaqu fi sabilihil amwal. Ini kan perkara yang real kita lihat. Mohon maaf, misalnya satu jabatan, ya, oleh orang yang punya kuasa menentukan jabatan ini meminta mahar, maka orang akan berlomba-lomba untuk tadi, kalau yang ini beraninya sekian, dia di atas itu. Naik orang lain lagi, dia naik lagi di atas itu. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf jamaah yang mulia juga, di pilkada, berapa harus dikeluarkan modal untuk ini, maka orang tidak segan-segan untuk mendapatkan itu, kemudian mengeluarkan, bahkan mohon maaf kadang-kadang membeli kendaraan melalui partai harus sekian-sekian miliar. Jadi untuk maksud suatu jabatan,
Orang tidak segan-segan mengeluarkan uang. Yang kedua juga adalah kata beliau, wa turaqu lahu dima. Gara-gara juga jabatan ini terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah. Para jamaah yang mulia, hari ini kalau kita melihat ya dunia Islam, terutama di Timur Tengah, bagaimana terjadi konflik perebutan kekuasaan yang zahirnya macam-macam faktor lah yang zahir, karena Sunni dengan Syiah, karena ini. Tapi kalau kita masuk ke dalam untuk kemudian melihat, ini ujung-ujungnya rebut-rebut dunia, rebut-rebut kekuasaan. Dan kalau kita lihat memang perkara rebut jabatan ini, Masya Allah, kita membayangkan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu belum jauh dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak segan-segan untuk perebutan jabatan. Utsman bin Affan dibunuh oleh umat Islam sendiri dengan dikepung rumahnya. Maka masuk ke periode setelah itu juga, ya terserah kemudian katakanlah ya siapa yang motori. Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum jauh zaman dengan Nabi juga untuk rebut-rebut jabatan, dibunuh. Anak Ali juga periode setelah itu. Maka rebut-rebut jabatan ini penyakit sangat berbahaya. Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan lagi, wa tunsha'u bisababihi al-adawatu wal baghdha bainal akhi wa akhi. Gara-gara rebut-rebut jabatan ini juga terjadi permusuhan dan kebencian yang luar biasa antara siapa? Antara adik dengan abangnya, antara bapak dengan anaknya. Ini gara-gara rebut jabatan. Walidha sumiya hadha al-marad bisyahwatil khafiyyah. Maka para ulama nanti akan disebutkan menamakan penyakit ini, penyakit suka jabatan, dengan nama syahwat yang tersembunyi. Dinamakan dengan syahwat tersembunyi. Di paragraf berikutnya beliau mengatakan, wa sanatanawalu hadzal mawdhu' al-khatira bi syai'in min at-tafsil. Jadi insyaallah akan kita jelaskan tentang masalah ini secara sedikit detail. Wa dzalika bi bayanil asli fi tasmiyati hubbi ar-ri'asah bi syahwatil khafiyyah. Dengan kita awali menjelaskan latar belakang penamaan suka kepada jabatan ini dengan syahwat tersembunyi. Thumma bayan ahammiyatil wilayati wa hajatin nasi ilaiha. Kemudian akan dijelaskan tentang ya pentingnya kepemimpinan di dalam sebuah masyarakat dan kebutuhan masyarakat kepada pemimpin. Wa mauqiful muslim minha, dan bagaimana kita harus memposisikan diri dalam masalah jabatan ini. Sikap kita yang benar terhadap jabatan ini kayak mana? Ini akan beliau jelaskan. Thumma nadhkur suwarahu wa madahirahu wa asbabahu wa ilajahu. Kemudian akan kita sebutkan bentuk-bentuk daripada
suka kepada jabatan itu bentuk-bentuknya seperti apa saja. Dan sebab-sebabnya menjadi suka. Di akhir beliau menyebutkan akan menjelaskan juga wa ilajahu, bagaimana cara kita mengobati penyakit suka jabatan ni, kayak mana cara mengobatinya biar hilang sama kita penyakit suka jabatan ni. Inilah yang akan dijelaskan secara sedikit detail dalam kitab beliau ini yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan kita ke depan. Kita awali dulu seperti yang beliau sebutkan dengan bahasan apa latar belakang suka kepada jabatan diberi nama dengan syahwat tersembunyi, asyahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Beliau mengatakan aslu hadhihi tasmiyati ja'at an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala az-Zuhri, dasar ungkapan bahwa suka kepada jabatan adalah syahwat yang tersembunyi datang dari seorang sahabat Nabi bernama Shaddad ibni Aus. Shaddad ibni Aus. Qala az-Zuhri, Ibnu Syihab az-Zuhri ini ulama tabi'in yang menurut para ulama ahli hadis orang yang pertama mengumpulkan dan menulis hadis-hadis Nabi secara resmi. Inilah dia Al-Imam Ibnu Syihab az-Zuhri, atas perintah daripada Khalifah Umar ibni Abdul Aziz. Al-Imam Ibn Syihab az-Zuhri mengatakan tasajja Shaddad ibni Aus bi thawbin thumma baka wa baka. Suatu ketika, kata Imam Ibn Syihab az-Zuhri, Shaddad ibni Aus membungkus dirinya dengan kain kafan, tasajja artinya atau sajja membungkus mayat dengan kain kafan. Beliau membungkus diri dengan kain kafan, kemudian menangis. Jadi sahabat ini Shaddad ibni Aus suatu ketika membungkus diri dengan kain kafan dan menangis. Kemudian faqala lahu qailun, ada orang yang bertanya kepada Shaddad ini, ma yubkika ya Aba Ya'la, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Ya'la? Ini laqabnya daripada Shaddad ibni Aus adalah Abu Ya'la. Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Ya'la? Qala, Shaddad kemudian berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyahwatal khafiyah. Sesungguhnya apa yang paling saya takut kepada kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Sesungguhnya apa perkara yang paling saya takut atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Wariya al-zahir, dan riya yang zahir. Innakum lan tu'tu illa min qibali ru'usikum. Innakum lan tu'tu illa min qibali ru'usikum. Innakum lan tu'tu illa min qibali ru'usikum. Sesungguhnya kalian tidak diberikan ini kecuali itu di hadapan kepala kalian. Ini diulang-ulang 3 kali, ya.
Artinya ini adalah perkara yang sangat-sangat dekat dengan kalian. Apa beliau kemudian mengatakan? Alladzina in amaru bi khairin uti'u wa in amaru bi syarrin uti'u. Yaitu orang-orang yang kalau dia perintahkan untuk mengerjakan satu kebaikan, orang-orang pada taat. Kalau dia perintahkan juga dengan keburukan, orang-orang juga pada taat. Ini artinya adalah tadi kepemimpinan. Kalau suruh orang buat sesuatu, maka orang akan melakukannya karena dia punya kuasa, karena dia punya jabatan. Jadi Syaddad ibn Aus lah yang mengatakan tadi, yang paling saya khawatir terhadap kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Apa itu syahwat tersembunyi? Adalah orang-orang yang ketika menyuruh dengan satu kebaikan, orang pada taat kepada dia. Dia suruh kepada keburukan, orang juga pada taat kepada dia. Inilah namanya jabatan. Ini asal usul penamaan bahwa suka kepada jabatan adalah syahwat yang tersembunyi. Wa fassara al-Imam Abu Dawud As-Sajastani rahimahullahu asy-syahwatul khafiyyah bihubbir ri'asah faqad su'ila ma asy-syahwatul khafiyyah faqala hubbur ri'asah. Seorang ulama besar Abu Dawud As-Sajastani juga menafsirkan syahwat yang tersembunyi itu dengan suka kepada jabatan. Beliau pernah ditanya, apa itu syahwat tersembunyi? Beliau menjawabnya adalah hubbur ri'asah. Menjawabnya hubbur ri'asah, suka kepada jabatan. Wadh-dhahir, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, wallahu a'lam, anna hadha min bab at-tafsir bil mithal. Tampaknya, tapi yang benar adalah Allah yang paling tahu, bahwa penafsiran dari Imam Abu Dawud As-Sajastani tadi, syahwat yang tersembunyi adalah suka kepada jabatan. Ini adalah penafsiran dengan contoh. Qala Abu Ubaid rahimahullah, asy-syahwatul khafiyyah qad ikhtalafa an-nasu fiha. Fa dhahaba ba'dhum ila syahwatin nisa' wa ghairi dhalika min asy-syahawat. Wa huwa 'indi laysa bimakhsus fi syai'in wahid, walakinahu fi kulli syai' min al-ma'asi yudhmiruhu sahibuhu wa yasirru 'alayhi wa innama huwa al-israr wa illam ya'malhu. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, Abu Ubaid rahimahullah mengatakan syahwat yang tersembunyi adalah para ulama telah berbeda pendapat tentang apa itu syahwat tersembunyi. Sebahagian mengatakan syahwat kepada perempuan, sebahagian mengatakan di syahwat kepada jabatan dan sebagainya. Tapi kata Syekh Shalih Al-Munajjid, menurut saya syahwat tersembunyi ini tidaklah dikhususkan kepada hal tertentu, ya, tetapi dia mencakup semua kejahatan yang disembunyikan oleh seseorang, ya, sementara dia terus-menerus melakukannya. Inilah yang disebut dengan syahwat yang tersembunyi. Tapi kemudian beliau mengatakan, wa qad ishtahara 'inda ahli al-'ilmi tafsir Abi Dawud lisyahwati al-khafiyyati bihubbi ar-ri'asati fasara 'alaman 'alayha illa liqarinatin tubayyinu khilaf dhalika. Dalam perkembangannya, menurut para ulama, kalau disebut asyahwatul khafiyyah, maka ini yang tertuju pemahamannya adalah penafsiran Abu Dawud As-Sajastani tadi, yaitu suka kepada jabatan. Kecuali kalau ada konteks lain yang memberikan pengertian lain. Jadi setiap disebut asyahwatul khafiyyah, maka maknanya itu adalah suka kepada jabatan. Ya, kalau ada maksud daripada yang lain, maka itu harus ada
konteks yang menjelaskan bahwa bukan yang dimaksud suka kepada jabatan. Jadi sekarang ini kalau kita temukan dalam tulisan-tulisan syahwat tersembunyi, maka ini yang dimaksud adalah suka kepada jabatan. Seperti penafsiran Abu Dawud As-Sajastani tadi. Ini jamaah rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian, mimma yatabayyanu anna al-insana qad yakhfa alayhi katsirun min ahwali nafsihi fala yash'uru biha. Jadi manusia ini banyak hal dari kondisi dia yang dia sendiri tidak tahu, artinya tidak sadar, bukan tidak tahu, tidak sadar terhadap kondisi dia. Anna katsiran minan nas yakunu fi nafsihi hubbar ri'asah kaminan la yash'uru bihi. Kata beliau, banyak manusia ini ya, itu tidak sadar bahwa pada dirinya ada suka kepada jabatan, dia enggak sadar. Dia tidak sadar bahwa kalau pada dirinya suka kepada jabatan, enggak sadar dia. Bal innahu mukhlisan fi ibadatihi wa qad khafiyat alaihi uyubuhu wa kalamun nasi fi hadha katsirun masyhur wa lihadha sumiyat hadhihi asy-syahwatul khafiyah. Jadi kadang-kadang ada orang ikhlas dia dalam ibadahnya, ya, tetapi sesungguhnya pada diri dia ada kesukaan kepada jabatan, tapi dia enggak merasa kalau bahwa dia suka kepada jabatan. Maka inilah yang kemudian kenapa disamakan dengan syahwat yang tersembunyi? Ya, karena tadi orang itu sendiri tidak merasa bahwa kalau dia itu suka kepada jabatan, padahal dia punya kesukaan kepada jabatan ini. Ya, ini latar belakang kenapa dinamakan suka kepada jabatan syahwat tersembunyi. Dasar sekali dari sahabat Nabi tadi, Syaddad ibni Aus, ya, yang menangis dengan membungkus diri dengan kain kafan karena takut, ya, tadi akan menimpa manusia ini rebut-rebut jabatan. Rebut-rebut jabatan. Sekarang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid bab berikutnya, hajatun nas ilal wilayah. Sekarang kebutuhan manusia kepada kepemimpinan, Beliau mengatakan, wilayatu amrin nas min a'zami wajibatid din la qiyama lid-dini wad dunya illa biha. Jadi kepemimpinan di dalam kehidupan manusia ini adalah merupakan kewajiban utama dari kewajiban-kewajiban agama. Sungguh agama dan dunia ini tidak bisa tegak tanpa ada kepemimpinan. Fa inna bani adama la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima' bihajati ba'dihim ila ba'd. Sesungguhnya manusia ini kemaslahatannya itu tidak akan terwujud kecuali dengan mereka berkumpul, ya, untuk kemudian saling berinteraksi dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Wala budda lahum 'inda al-ijtima' min ra'sin. Maka ketika mereka berkumpul dalam sebuah wadah, di suatu kegiatan, di suatu tempat, maka pastilah agar terwujud maslahah harus ada pemimpinnya. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahu."
Sampai Nabi mengatakan kalau 3 orang melakukan sebuah perjalanan, tok 3 orang yang melakukan perjalanan. Maka Nabi berpesan hendaklah mereka mengangkat satu dari mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan itu. Bayangkan, cuman sebuah perjalanan saja, cuman 3 orang. Nabi memerintahkan agar mereka menunjuk satu dari mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan itu. Ini hadis rawahu Abu Daud. Beliau meneruskan, fa'aujaba sallallahu alaihi wasallam ta'mir al-wahid fi al-ijtima' al-qalil al-'arid fi as-safar tanbihan bidzalika ala sa'ir anwa' al-ijtima'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin untuk sebuah komunitas kecil dan hanya sebentar. Untuk dalam perjalanan itu saja. Jadi untuk waktu yang sebentar, komunitas amat sedikit, cuma 3 orang, diperintahkan angkat satu dari 3 ini pemimpinnya. Maka ini tentu ya untuk juga menjadi petunjuk kepada perkumpulan-perkumpulan yang lain yang lebih besar tentu dari itu dan lebih lama dari itu. Wa li anna Allah Ta'ala أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau tidak ada kekuatan. Dan kekuatan ini akan ada legitimatnya dengan kepemimpinan. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. Nah, begitu juga Allah mewajibkan jihad, mewajibkan untuk menegakkan keadilan, mewajibkan untuk membantu orang yang dizalimi, menegakkan hukum-hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran. Ini semua tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada kepemimpinan. Jadi perintah-perintah agama mencambuk, memotong tangan, mengqisas, merajam, nggak bisa ditegakkan kalau tidak ada kepemimpinan. Ini jamaah rahimakumullah. Wa yuqalu, ini ada pernyataan. Ini pernyataan yang masyhur ya. Tapi tentu ini bukan sebagai dalil ya, karena dia bukan hadis. Ya, ini semacam pernyataan yang masyhur beredar. Apa pernyataannya? Situna sanatan min imamin jairin aslah min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun masanya dari kepemimpinan seorang pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada 1 malam tidak ada pemimpin. 60 tahun masa kepemimpinan seorang pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada 1 malam tidak ada pemimpin. Tapi ini bukan hadis. Ya. Ini bukan hadis. Jamaah rahimakumullah. Maksudnya bagaimana tadi? Kalau 1 malam tidak ada pemimpin dan pada malam itu terjadi kerusuhan, maka rusaknya akan lebih besar daripada tadi 60 tahun kepemimpinan orang yang zalim, karena akan mungkin hancur-hancuran. Artinya begitulah kira-kira ungkapan begitu penting adanya orang yang mengatur, adanya orang yang memimpin.
rahimakumullah, dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan oleh beliau, kita sudah sampai kepada bahwa kepemimpinan adalah hal yang mesti ada di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kepemimpinan adalah merupakan kewajiban utama agama. Karena agama dunia tidak bisa tegak tanpa ada kepemimpinan. Nah, sekarang beliau jelaskan dalam pembahasan lanjutannya, ini yang amat penting bagi setiap kita muslim, mauqiful muslim minal wilayah. Bagaimana kita memposisikan diri dalam masalah jabatan dan kepemimpinan ini? Bagaimana kita memposisikan diri dalam masalah jabatan kepemimpinan? Apakah kita, mohon maaf, mengajukan diri dengan tadi mencalonkan diri atau seperti apa? Nah, kalau sekarang macam-macam dinamika yang terjadi, maka kemudian orang untuk dapat jabatan itu seperti yang disebut sudah tadi di muqaddimah, berbagai cara dilakukan. Nah, sekarang kita sebagai muslim akan dibahas ini. Mungkin kalau kita baca panjang ini ada 2 halaman setengah. Beliau membahas tentang bagaimana kita sebagai muslim ini terkait dengan jabatan. Apa kita minta atau seperti apa? Apa kita mencalonkan diri atau seperti apa? Nah, ini yang akan dibahas untuk ke depan, dan ini menurut saya menjadi penting sehingga kita ini bisa memposisikan diri terhadap jabatan. Seperti apa Islam menuntun seseorang dalam jabatan? Apakah tadi dengan merebut-rebut? Apakah dengan membelinya, atau dengan apa? Inilah yang menurut saya menjadi penting agar kita bisa memposisikan diri terhadap jabatan-jabatan yang ada atau kepemimpinan-kepemimpinan yang ada. Karena waktu yang tinggal 2 menit lagi, insyaallah seperti saya sebut ini panjang 2 halaman setengah. Pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid ini, untuk jadi juga ilmu dan juga tentu jadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.